Topik kali ini adalah bentar, bagaimana mengajarkan kemampuan menyapa dan berkomentar. Nah, eee, ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi ya. Komunikasi yang saya untuk menyapa dan memberikan komentar ini, eee, memang tidak berdasarkan kemampuan, tidak berdasarkan needs, kebutuhan ya. Jadi, biasanya anak-anak yang masih awal-awal, mereka lebih banyak, berkomunikasi berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan ini yang, minggu lalu saya sudah, memberikan tips-tips ya, bagaimana untuk membuat anak, mengatakan dengan sendirinya, spontan, mengenai kebutuhannya. Nah, ini lebih mudah diajarkan karena, anak akan merasakan kebutuhan itu dan kita bisa memberikan, menunjukkan ke mereka bahwa kamu butuh sesuatu hal. Pada waktu kamu butuh, kamu harus, meminta. Meminta bisa langsung merebut kalau anak-anak itu, tetapi kita mengajarkan bagaimana anak-anak kita bisa meminta, tetapi dengan berkata-kata, lebih mudah dan, eee, itu lebih gampang tercapai. Walaupun benda itu tidak ada di depan mata, anak masih bisa, mendapatkan benda tersebut. Nah, itu yang mau kita sampaikan ke mereka. Tanpa anak kita tantrum, tanpa anak kita marah, dia akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Jadi, kalau untuk sesuai kebutuhan itu, anak-anak kita, pasti merasakan kebutuhan-kebutuhan itu, tetapi tidak bisa membahasakannya. Nah, itu sudah kita bahas dan saya pikir untuk anak-anak yang ibu dan bapak minggu lalu sudah, mengerti bagaimana menjalankannya di rumah. Nah, kali ini kita mau mengatakan, memberikan cara ke mereka untuk supaya sosialisasinya itu lebih bagus. Ya memang kalau dari sisi kebutuhan ini nggak butuh, mungkin ada orang tua yang, eee, ber eee, berkomentar, "Anak saya nggak butuh nyapa orang lain, anak saya nggak butuh komentar." Ya memang itu bisa, tidak dibutuhkan bisa, tetapi dari sisi sosialisasi anak kita akan tampak, lebih bagus kalau anak kita bisa merespon dengan spontan, eee, menyapa orang, dengan spontan memberikan komentar. Nah, itu biasanya kita harus, "Loh kok bisa ya?" Padahal nggak ada apa-apa terus dia bisa komen, ya. Ada contoh mungkin ibu, kita-kita kebanyakan mungkin para ibu-ibu lebih banyak memakai celana panjang sehari-hari. Satu waktu, ibu memakai rok. Nah, anak ini sebenarnya kalau anak-anak yang biasa akan mengatakan, "Oh, ibu ibu hari ini cantik ya." Nah, dia cantik itu menilai secara keseluruhan. Nah, tetapi kalau anak kita mungkin nggak bisa ngomong cantiknya, karena cantik itu abstrak. Nah, mungkin dia bisa komen, "Loh, Ibu hari ini pakai rok." Pakai rok." Nah, itu sesuatu yang sudah bagus. Akhirnya artinya dia bisa melihat suatu perubahan yang bukan biasanya terjadi. Nah,
itu berarti, anak kita sudah aware terhadap lingkungan gitu ya. Jadi, hal-hal itu yang kalau anak-anak kita sudah bisa berkomentar, berarti dia sudah aware dengan lingkungan, dia tahu kebiasaan-kebiasaan setiap harinya seperti apa, dan, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, kita patut, senang, eee, kalau anak kita bisa, eee, melihat atau menganalisa sesuatu yang terjadi di lingkungan lingkungan anak kita, oke? Saya sebelum masuk ke inti, topik ini, saya mau menyapa ibu bapak yang sudah hadir di sini, yang mungkin sudah, eee, memberikan, salam di chat. Nah, selain, admin dari acara ini. Oke, oke itu Bu Ani, oke saya senang kalau suara saya jelas. Nah, kalau ada orang tua yang di luar sana bilang, sinyalnya lagi nggak beres, lagi hujan. Nah, itu ya kita mau gimana ya. Tapi, saya pikir selama ini dengan adanya Zoominar itu kita sangat terbantu ya, bahwa dimanapun ibu bapak berada kita masih bisa berhubungan atau, memang itu tergantung dari signal yang kita dapat di tempat ibu bapak berada, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus. Saya pun yang tinggal di Surabaya pun, yang notabene kota besar ya, itu pun, signal pun masih, nggak menentu. Jadi, eee, saya harus berusaha untuk, eee, meminta, staf IT saya bahwa saya pengen signal yang bagus, nggak tahulah diusahakan gimana providernya apa. Itu pun saya tahu saya masih bergelut di masalah signal ya, apalagi ibu bapak yang di luar Jawa mungkin lebih punya problem yang lebih besar lagi daripada saya. Maka saya kalau bertemu seperti ini sama ibu dan bapak, kita mengulas materi yang kita harus share screen, lebih baik saya nggak share video, gambar, karena itu akan mempengaruhi, signal saya, jadi ibu dan bapak akan mungkin mendengarnya terputus-putus. Nah, oke. Untuk Bu Fakri, selamat siang, Bu Fakri, itu Mama Farah dari Depok. Oke. Selamat siang, Bu. Terus Bu Diah Ayu, Mama Arfa dari Bandung hadir. Oke, selamat siang. Bu Eti Nasa, dari Sragen, Mama Aufa juga hadir. Bu Tutut Rahmawati ya, Mama dari Adi dan Gita. Nah, eee, Papa Dava dari Kediri hadir. Nah, ini satu-satunya papa yang ada ya hadir ya. Saya juga senang kalau ada seorang papa yang hadir. Terus Bu Sarimayang, nah itu adalah nenek Alivia Jakarta. Wow, seorang nenek ini. Betapa bahagianya kita kalau nenek bisa ikut, membantu dalam, pengajaran anak-anak special need ini ya. Ah, tapi ya, kita, ini nenek yang mungkin menyediakan diri ya untuk ikut, membantu cucu supaya nanti cucu bisa jadi improvement-nya, bagus, walaupun mungkin, seorang nenek mungkin nggak bisa terjun langsung, tetapi akan memonitor apa yang terjadi,
sewaktu pembelajaran dengan anak-anak ini. Oke. Bu Diah, Mama Iza, Sragen. Wah, banyak ya Sragen ya yang hadir. Mama Alfa, Samarinda, mamanya Cia ya ini ya. Oke. Kayaknya saya udah menyapa semuanya. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya dulu kalau awal-awalnya langsung masuk ke dalam inti masalah, inti topik pembicaraan tanpa memperdulikan menyapa dengan partisipan semuanya. Nah, saya juga berusaha untuk bisa kita saling terhubung ya, walaupun kita hanya terhubung seminggu sekali dari acara ini. Dan nggak cuma, asal langsung aja saya ngomong langsung ke inti pembicaraan. Oke, saya mau share screen saya sekarang. Wah, bentar. Saya udah share screen untuk materi hari ini. Kayaknya partisipannya hari ini nggak terlalu banyak karena mungkin, mereka berpikir ngapain anak saya perlu, menyapa dan berkomentar. Karena ini, lebih ke arah ranah sosial, daripada, nggak terlalu fungsional gitu ya. Oke. Untuk menyapa ya, eee, selain tadi saya bilang bahwa, kemampuan menyapa ini mungkin, memang kelihatannya nggak perlu, tetapi setelah anak-anak itu terlibat suatu, setelah menyapa, nah, anak yang kita sapa itu mestinya mereka itu pasti, eee, berespon ya terhadap sapaan itu dan melihat anak kita itu, oh anak ini bisa menyapa ya yang dulunya mungkin diem saja. Jadi di sekolah atau mungkin waktu dia bermain, eee, anak-anak itu mulai memperhatikan anak kita. Oh anak ini bisa diajak berteman kalau gitu ya. Nah dari sanalah akhirnya anak kita bisa lebih diterima di lingkungannya. Memang dampaknya itu bukan secara langsung, tetapi pasti ada, mmm, ada benefit-nya. Nah, jadi, memang yang perlu sebelum itu kenapa ini saya berikan di, bukan yang pertama, kemampuan meminta, tetapi karena meminta itu memang sangat diperlukan. Karena kalau anak kita tidak bisa mengkomunikasikan permintaannya dan kita tidak, mengerti permintaannya, nah itu jadi bumerang ya, bumerang bagi kita. Karena kita akan tiap hari akan berhubungan dengan anak yang pemarah dan anak kita juga, dia mau suka marah-marah, akhirnya ngefek juga ke kita sebagai orang tua atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu membuat, semua acara yang sudah kita susun mungkin untuk hari ini itu hancur. Ya karena marah-marah itu. Kalau anaknya marah, terus kalau ibu bisa menahan emosi supaya nggak marah, nah itu lebih bagus. Hanya ada satu orang yang marah. Tetapi kebiasaannya kalau anak kita marah, terus kita berusaha meng-clear-kan masalah itu. "Apa sih, apa? Yang kamu marahkan apa?" Ataupun kita tidak bisa memenuhi permintaannya dia. Nah, ini masalah behavior juga. Akhirnya kita juga nggak bisa menerima kemarahan anak ini. Dan Anda biasanya kita orang tua selalu juga marah, "Kamu tuh nggak boleh masih dikasih tahu kenapa kita tidak bisa memberikannya." Dia juga masih belum bisa mengerti atau menerima. Akhirnya kita juga ikut marah. Dari satu orang yang marah sekarang jadi 2 orang yang marah. Wah, jadi itu yang terjadi di keluarga saya juga, Bu. Seorang ibu itu
Saya nggak ngomong seorang bapak ya, karena saya seorang ibu. Saya sharing perasaan saya pada waktu, eee, anak saya marah. Terus papanya marah karena tidak mengerti kenapa anak ini tidak bisa menerima keadaan ini. Nah, papanya ikut marah. Terus saudaranya merasa terganggu dengan acara marah-marah ini, ikut marah juga. Terus kita yang sebagai ibu itu seperti perasaan saya ya waktu kalau itu terjadi, itu seperti saya ini, tonggak, eee, tonggak ada, oke, tonggak di dalam lautan atau pada waktu ada badai. Semua, badai berlangsung tetapi, eee, kita harus menjadi tonggak, di mana mereka itu sadar pada waktu mereka, "Kamu lihat ini, kita di sini." Saya satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kondisi ini, supaya mereka yang lain-lainnya itu cepat mereda kemarahannya. Nah, itulah, kalau yang saya pikir salah salah satu di keluarga kita itu harus ada bisa yang jadi tonggak. Nah, biasanya kalau kita aware bahwa ini terjadi eee karena sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, kita yang harus mengendalikan situasi itu. Jangan semua terlarut dalam kemarahan. Nah, itu sharing saya. Nah, akhirnya mereka itu akan merasa kan biasanya seorang sebuah rumah tidak akan terasa menjadi, home kalau tidak ada ibu. Nah, di sini maka dari itu kita sebagai seorang ibu kita harus tahu di mana kita harus, tahu di saat-saat di mana kita harus menjadi sebuah tonggak atau sebuah mercusuar sehingga, orang-orang yang lagi anak-anak, suami, yang lagi chaos ini bisa sadar dan cepat, turun kemarahannya, sehingga tidak berlarut-larut dan akhirnya membatalkan semua rencana yang sudah kita susun, oke. Saya harap sharing saya ini bisa eee, menjadi, suggestion ya, waktu kita chaos, kita mau juga marah, terus kita tahu bahwa fungsi kita salah satunya adalah sebagai mercusuar, di mana, siapa orang di keluarga kita, anggota keluarga kita yang sedang tersesat badai badai kemarahan atau badai apapun, kita, masih kokoh berdiri di sana dengan penerangan, memberikan penerangan dan jalan bagaimana sampai ke darat dan sampai semuanya, eee, tidak marah-marah lagi.